Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Wahidah dari kelas 12 IPA 1. Dengan video ini saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ada juga spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Di sini saya akan menjelaskan pembagian gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya atau frekuensinya. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 10⁻⁴ sampai 10⁻⁷ Hz. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10⁹ Hz. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10⁻⁻3 meter sampai 10⁻⁻6 meter. Yang keempat yaitu sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Yang keenam yaitu sinar X. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Saya juga akan menjelaskan tentang sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Sumber-sumber radiasi elektromagnetik diantaranya yaitu osilasi listrik, sinar matahari, lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah, lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultraungu, dan penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X atau biasa disebut sebagai sinar Rontgen. Saya akan memberikan 3 contoh pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu di dalam medis. Gelombang elektromagnetik dalam membantu pasien untuk memeriksa penyakitnya seperti MRI dan X-ray. Contoh yang kedua yaitu di dapur. Gelombang elektromagnetik bermanfaat untuk menghangatkan makanan atau bisa disebut microwave. Dan contoh yang ketiga yaitu sinar UV atau cahaya matahari yang berfungsi untuk mengeringkan baju dan memberikan vitamin D pada kulit. Ada juga 3 contoh dampak buruk dari radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu tumbuhnya tumor dan kanker pada otak. Yang kedua dapat menyebabkan stres. Dan yang ketiga terganggunya spermaglioma dan juga terganggunya sel darah merah. Saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja ponsel, bahaya, dan pencegahannya. Berikut adalah cara kerja ponsel. Yang pertama mikrofon, menerima suara dari pengirim. Yang kedua, gelombang suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. Dan yang ketiga, BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Bahaya radiasi HP yaitu paparan radiasi dari handphone dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak karena gelombang elektromagnetik mudah menembus ke otak. Dengan rusaknya sel-sel otak akan dapat meningkatkan resiko terjangkitnya berbagai jenis penyakit seperti tumor otak, Alzheimer, autis, dan masalah pada perilaku. Cara mencegah radiasi handphone, yang pertama, setting ke mode offline. Ini yang terpenting. Dan yang kedua, pakailah alat tambahan. Alat tambahan ini seperti handsfree atau speaker agar kepala kita tidak terlalu dekat dengan handphone. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan handphone. Dan yang terakhir, hindari menyimpan HP di bagian dekat tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.